Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Jamaah TV One, selamat pagi. Wah, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda tentunya di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mas Bedu, Sarah, boleh nanya gak? satu pertanyaan senilai Rp200.000. Wah, matre ya. Enggak. Hadiahnya kalau jawabannya benar nih. Oh enggak, jadi Zara nanya karena kan Mas Bedu sudah mengarungi bahtera rumah tangga belasan tahun. 11 berat tahun dong rumah tangga dikarungin. menjalani. Oh, menjalani ya. Nah, jadi Zara mau nanya apakah benar kalau sudah menikah itu istri nggak punya hak lagi atas perhatian suaminya gitu, nggak bisa? Ya enggak lah, nggak seperti itu. Masa nggak punya hak atas perhatian suaminya? Ya justru istri punya hak untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan yang baik dari suaminya. Oh gitu. Kan mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suaminya. Nah iya, cuman kemarin nih kan teman Zahra sebentar lagi nih dia mau nikah. Ya. Tapi si calon suaminya ngasih tahu nanti sebelum kita nikah kita harus bikin perjanjian dulu katanya. Kamu harus janji kamu nggak boleh protes kalau seandainya saya lebih mengutamakan ibu saya. Kamu juga harus nurut sama ibu saya. Kamu juga nggak boleh iri kalau memang saya akan lebih ngutamain perhatian kepada ibu saya. Dia gitu. Ya nggak apa-apa. Cuman agak anehnya segala hal bentuk uang kan kalau memang belum nikah 100% kasih ke ibunya. Nantinya juga katanya seperti itu pas menikah. Yang penting istri mendapatkan hak-haknya. Silakan aja istri mempersilahkan suaminya untuk lebih mencintai ibunya. Bukan lebih mencintai ya, maksudnya jangan cemburu pada ibunya. Karena kan anak laki-laki itu memang masih bertanggung jawab terhadap ibunya. Ini ntar kalau untuk lebih jelasnya tanya mama aja deh ya. Iya Mas. Soalnya juga untuk ilmu-ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Jahra. Alhamdulillah Mah. Yang ditanyain naon? Perihal permasalahan temannya Zara yang akan menikah. Iya. Teman Zara akan menikah, seorang wanita akan menikah dengan pria pilihannya. Kemudian si pria Kasih syarat. berikan syarat kepada wanitanya bahwa setelah kita menikah, kamu jangan pernah cemburu ketika aku lebih perhatian kepada ibu dibandingkan kamu. Lebih cinta ibu daripada Itu istri Mah. syaratnya. Ah, Jadi calon suami teman Jahra lebih mencintai ibunya daripada istrinya. istrinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lebih cinta ibu daripada istri. Lebih cinta ibu daripada istri. Yang namanya seorang suami menikahi seorang istri, siapa yang harus duluan dihormati oleh suami? Siapa yang paling disayangi oleh suami, yang paling dicintai oleh suami? Apakah seorang ibu atau seorang istri? Begitu barangkali. Ya, betul Pak. Ketika seseorang sudah menikah, pasangan baik suami maupun istri harus mendukung bagaimana pasangan mereka semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada keluarganya, begitu saling mendukung. Betul. Suami mendukung istrinya semakin mendekat kepada Allah dan kepada keluarganya, istri mendukung suaminya semakin dekat kepada Allah dan kepada keluarganya. Ini yang benar. Karena bagaimana? Kita lihat, silahkan bagaimana seorang anak wajib bakti kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Habis nyembah Allah, berbuat baik kepada orang tua. An-Nisa 36. Masya Allah. Aniskurli wali walidayka. Bersyukur kepadaku, kata Allah. Bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Surat Luqman ayat 14. Jadi setelah bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang merintahkan kepada kita sebagai manusia. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Yang kedua, berbakti sama orang tua. Artinya bakti sama orang tua. Nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Ketika seorang suami akan menikahi istrinya, kata Zahra, dia buat perjanjian. Nanti kalau saya menikahi kamu jangan cemburu kalau saya lebih mencintai ibu saya.
Nah, istri harus mendukung. Alhamdulillah ya Allah, suami saya sayang banget sama ibunya. Dia bersyukur, ini kunci keberkahan buat kalian. Kalau anak bakti sama orang tua, Allah berikan keberkahan. Ridallah pi ridal walidain, suhtullah pi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Ketika seorang suami menikahi seorang istrinya, tentu dia sadar sampai sarjana, sampai dewasa, sampai punya pekerjaan, punya penghasilan, gara-gara dikandung, dilahirkan, disusui, dibesarkan, dididik oleh orang tuanya, khususnya oleh ibunya. Makanya menghormati ibu itu lebih daripada yang lain. Wa wassaynal insana biwali hamalatuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Aku wasiatkan kepada segenap manusia agar mereka berbuat baik kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Wahnan ala wahnin, ibu khusus. Ibu. Lemah di atas segala kelemahan waktu mengandung kalian. Wa fisaluhu fi amaini, menyusukan kalian selama 2 tahun. Allah saja perintahkan khusus kepada ibu. Saking jadi ibu lemah benar lagi mengandung. Berat beban rasanya. Banyak penderitaan demi lahirnya kalian. Tuh Allah yang berfirman. Ketika seorang laki-laki yang sudah dewasa menikahi dengan seorang perempuan. Jadilah mereka suami istri. Apakah suami boleh mencintai ibunya melebihi istrinya? Boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan perasaan cinta 100 butir. Yang 1 butir Allah turunkan ke muka bumi. Sehingga manusia semenjak Adam sampai zaman kita, sampai zaman turunan kita, sampai datang hari kiamat saling mencintai. Sayang ayah, sayang ibu, sayang kakak, sayang kadek, cinta. Sayang adik, sayang mertua, sayang orang tua. Cintanya porsinya berbeda-beda, kita yang ada nih. Sayang nggak kalian sama orang tua? Sayang. Ma. Sayang sama istri? Sayang. Sayang sama anak? Sayang. Sayang sama sopir? Sayang. Sayang sama teman? Sayang. Porsinya berbeda-beda. Iya. Jadi kita pun mencintai orang tua, mencintai ibu, mencintai suami, mencintai istri. Porsinya berbeda-beda. Dengan kadar yang berbeda, itu cinta. Cinta. Jadi kalau sampai lebih, mama rasa enggak. Cinta kepada ibu wajar karena Allah perintah, karena itu seharusnya. Ya. Tapi cinta kepada istri juga wajar karena Allah berikan rasa cinta kepada kita. Dengan porsi yang berbeda. Berbeda. Oke, baik. Kita harus saling mencintai kepada seluruh makhluk ciptaan Allah ya, Maya. Betul. Tentunya dengan porsi yang berbeda. Porsi yang berbeda. Dengan porsi buat pembantu begini cintanya, buat sopir begini, buat suami begini, kan beda-beda porsinya. Dan berbakti kepada orang tua juga termasuk ibadah juga ya, Mas. Betul. Setelah ibadah pada Allah. Betul. Oke, setelah Nomor ini dua setelah ibadah kepada Nomor Allah. 2 setelah ibadah kepada Allah. Setelah ini kita akan kembali lanjutkan lagi tema kita, lebih mencintai ibu dibandingkan istri. Kita akan bahas lagi bersama Mamah Dede setelah ini. Jadi jangan kemana-mana jamaah, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Lebih cinta ibu daripada istri. Lanjutin mah, silahkan. Jadi begini. Sekarang, seandainya orang tua kalian sudah tua. Ya. Bagaimana yang namanya, tadi makan rasa cinta. Tapi soal ekonomi. Ketika seorang laki-laki punya harta dan punya anak. Dia bertanya, ya Rasulullah, saya punya harta dan punya anak. Yang kenapa kata Rasulullah? Datang orang tua saya meminta harta saya. Rasul bersabda, dirimu dan hartamu milik orang tua. Jadi kalian yang namanya anak laki-laki maupun perempuan, bisanya begini gara-gara orang tua kalian nyekolahin kan? Iya. Korban segala-galanya demi anak. Makanya ketika seorang laki-laki dari Baduy bertanya, ya Rasulullah, saya punya harta, saya punya anak, datang orang tua saya minta harta saya. Minta. Rasul pun menjawab, dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Artinya kita orang tua boleh mempergunakan harta anak-anak kita. Kenapa? Kalian seperti ini gara-gara orang tua. Walaupun anak kita sudah menikah, Ma. Kalau seandainya anak ini sudah menikah, itu pun diperbolehkan. Tapi dengan syarat. Dengan syarat. Syaratnya 2. Yang pertama, kalau seandainya orang tua kita ini orang miskin dalam tanda kutip secara ekonomi. Ya. Dia buat makan pun susah,
maka kalian punya kewajiban memberikan nafkah makan kepada mereka. Dan kalian punya kemampuan. Coba lihat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang nafkah yang terbaik. Nafkah yang terbaik diberikan kepada orang tua. Orang tua yang nyari duit. Satu orang tua ya. Keluarga dekat. Keluarga dekat, Keluarga jauh. keluarga jauh. Anak yatim, anak fakir miskin. yatim, fakir miskin. Artinya, kata Allah, kalau seandainya pengen hidup kita baik dan barokah, kalau memang punya rezeki, itu orang tua didahulukan. Masya Allah. Nah, jadi 2 kewajiban anak, syaratnya ada 2. Yang pertama, kalau orang tua kalian miskin, maka anak wajib membiayai kehidupan orang tua. Kalau miskin. Kalau orang tua miskin. Tapi kalau kaya mah orang tuanya nggak butuhkan, bahkan orang tua yang ngasih anak-anak. 2. Syarat wajib berikan apakah kepada orang tua kalau kalian sebagai anak punya kemampuan, kecukupan. Setelah memenuhi kebutuhan keluarga kalian, orang tua tuh urusin. Sebagai tanda syukur, sebagai tanda terima kasih, begitu Allah berfirman. Ya. Namun seandainya, maaf dalam tanda kutip, ini anak benar-benar miskin sama sekali. Boro-boro ngasih orang tuanya, ngasih dirinya aja nggak bisa. Nggak mampu ya. Nggak mampu, tidak ada kewajiban karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya punya uang 1 dinar. Buat siapa ya Rasulullah?" "Untuk dirimu." "Saya masih 1 dinar lagi ya Rasulullah." "Untuk keluargamu, anak istrimu." "Saya punya 1 dinar lagi ya Rasulullah untuk ART, orang yang kerja di rumahmu." "Saya punya 1 dinar lagi Rasulullah untuk keluargamu." Artinya anak istri dahulukan, baru orang tua. Tapi seandainya anak memang punya kemampuan, dia punya kewajiban ngurusin orang tuanya. Jangan kacang lupa dengan kulitnya. Ya. Jangan sampai kalian tinggal di rumah mewah, orang tua kalian tinggal di gubuk reyot. Jangan sampai kalian dikerubungi orang-orang banyak, orang tua kalian kesepian di kampung sendirian. Ya Allah. Jangan sampai kalian anak mantu, cucu makan makanan yang mewah, orang tua buan makan juga nasi aking. Ya Allah. Jangan sampai kalian setiap saat minum segala warna-warni rasa semuanya ada, orang tua kalian cuma minum air putih. Jadi ini yang wajib kalian pikirkan. Bahkan maaf dalam tanda kutip, tidak sedikit di masyarakat kita ada yang seorang istri boro-boro mendukung suaminya untuk bakti sama orang tuanya. Bahkan melarang suaminya untuk bertemu dengan orang tuanya. Ya Dosa besar. Allah, astagfirullah. Artinya istrinya dosa besar, suaminya dosa besar, nggak punya pikiran karena terlalu mencintai istrinya daripada orang tuanya. Hati-hati kalau orang Betawi bilang kewalat. Karena kalau orang tua kita ridho dengan kita, Allah ridho dengan kita. Siapa sih yang hidupnya tidak ingin diridhoi oleh Allah? Semua pasti ingin mengharapkan keridhaan Allah. Iya apa iya? Iya, Ma. Masya Allah. Makanya jangan kita mengecewakan orang tua. Justru kalau ngapa-ngapain akan melangkah, akan bergerak, akan bekerja, akan berusaha. Cari dulu orang tua, temuin mereka, sungkem kepada mereka. Di kita mah banyak yang aneh. Kemana-mana sampai ke rumah orang tua enggak. Ya. Kemana-mana bisa nyumbang, orang tua nggak dipikirin. Ini yang salah. Makanya kalian jadi anak harus berpikir, Masya Allah, tanpa ibu saya bukan siapa-siapa. Doa ibu yang buat saya berkah. Dari orang tualah keberkahan saya. Bahkan Rasul mengatakan, yang namanya sama orang tua itu surga. Surga. Pintu surga yang paling ada di tengah. Pintu surga dari orang tua khususnya ibunya. Makanya seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya ikut berjihad dong. Apa engkau masih punya orang tua?" "Ada ibu saya." "Pulang, urusin ibu." Itu satu hadis. Hadis yang lain mengatakan, seorang sahabat bertanya, "Rasulullah, mana ibadah yang paling mulia?" Dikatakan sholat pada waktunya. Apalagi Rasulullah? Berbakti sama orang tua. Apalagi Rasulullah? Berjihad di jalan Allah. Bayangkan, bakti sama orang tua diapit oleh 2. Sholat pada waktunya, berjihad di jalan Allah. Artinya betapa nilainya tinggi di hadapan Allah kalau orang tadi benar-benar bisa mengabdi kepada kedua orang tuanya. Hati-hati. Jangan kita melupakan mereka. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Iya. Apalagi kalau sudah sukses, sibuk, nggak ada waktu untuk
Ketemu ngobrol apa lagi? Ngobrol aja nggak bisa apalagi Itu ketemu. yang aneh. Buat orang lain meeting bisa, rapat berjam-jam bisa. Buat ibu ketemu nggak bisa. Padahal nih kalian asal tahu. Yang namanya kita orang tua nggak usah dikasih duit sama anak-anak. Di telepon aja ada girang. Nek udah makan nek. Apalagi kalian datang. Masya Allah bahagianya hati ini nggak bisa dinilai dengan uang. Masya Allah. Senang pada lari. Nenek. Oh pada ngerubutin. Yang masih segede-gede kecil tuh yang kembar 3 nyanyek. Girang-girang aja nyanyeknya tuh. Masya Allah. Itulah kebahagiaan yang kalian harus tahu. Nggak perlu kalian bawa apa-apa kalau nggak punyanya. Kita juga udah cukup. Yang penting kalian perhatiin kita. Nanya nenek sehat apa enggak. Nenek udah makan apa belum. Nenek bagaimana hari ini. Pengalaman apa. Itu terus terang membahagiakan kita sebagai nenek-nenek. Sebagai orang tua. Pasti kita banyak berdoa sama Allah. Ya Allah. Biar barokah kehidupan anak cucu kita ya Allah. Amin. Biar sehat mereka. Itu dia. Karena apa? Anak cucu mantunya mengerti kondisi neneknya. Begitu. Nggak usah berat-berat buat kalian, nggak usah. Didoain, di WA, di telepon, udah Masya Allah video call udah seneng. Nek liatin nek, cucunya tuh nek lagi pada main, ntar pada teriak nyanyek. Tuh anak-anak yang setahun setengah. Jadi artinya Udah istri, kebahagiaan luar biasa kita, udah bahagia. artinya banget. istri harus bersyukur ketika mendapatkan suami yang sayang sama ibunya ya, Mas. Karena itu kunci surga. Kunci surga. Itu kunci keberkahan. Di kita mah aneh. Pengen dapat surga, berangkat haji, berangkat umroh, wow segala macam berjihad. Orang tua yang ngejegrek depannya tidak diurusin. Dari mana dapat surga? Ya Allah. Ini dulu urus ini. Pintu surga nggak usah jauh-jauh, urusin orang tua kalian, khususnya ibu kalian. Itu Rasul mengatakan. Ya, Mah, kalau tadi seperti yang teman Zahra katakan tuh Mah, sang suaminya itu kasih syarat kalau untuk keuangan suaminya ini tuh mau dipakai buat apa harus izin ibunya. Apakah itu dibenarkan, Mah? Oh, itu sang suami yang salah. Sang suami. Jadi dia kalau ngomong pakai Oh, sang. iya. Jadi sang suami yang salah. Kalau Anda sudah punya istri, Anda yang ngatur. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau suami gajinya gede, liunfik dzu sa'atin min sa'ati, sesuai kemampuan. Ya. Kasih istrinya mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebagian kasih ibunya. Jadi bukan ibu daripada suami yang ngatur keuangan anaknya. Ya. Tapi suami yang ngatur, ini buat istri, ini buat ibu. Ya. Nah, Gitu. seperti itu Jadi ya. suami mengalokasikan. Betul, jadi tidak ada kewajiban seorang ibu ngatur uang anaknya. Kecuali boleh jadi kalau anaknya belum menikah. Ibunya ajarin, nih begini ngatur duit. Mungkin anaknya belum bisa ngatur duit. Karena memang juga belum ada tanggungan. Kalau udah Ya, menikah kalau beda udah lagi nikah beda ceritanya. lagi urusannya. Iya. Makanya si anak laki-laki ini kasih istrinya, mencukupi kebutuhan istrinya, baru ibunya dibagi. Baik, kalau begitu Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya Ma. Jamaah, untuk Anda yang sudah mengajukan pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 mengenai tema kita hari ini yaitu lebih cinta ibu daripada istri. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Mas Bedu, Ayo, Mama, Zah. ada pertanyaan dari Instagram nih. Kanayaniken.31. Ya susah amat karya Kiken. Galau nih Mah. Oke. Mah, istri saya suka protes nih karena kalau pulang kerja suka mampir ke rumah ibu saya. Kebetulan ibu tinggal sendiri dan agak jauh lokasinya dari rumah saya. Kadang malam baru sampai rumah. Istri suka ngomel-ngomel, kenapa lama sekali? Karena katanya dia sia-sia masak makanan. Akhirnya nggak kemakan sama saya. Berdosakah saya sama istri saya, Mah? Saya yakin Anda tidak berdosa. Justru hidup Anda insya Allah semakin barokah. Amin. Amin. Apalagi orang tua Anda hanya tinggal sendirian.
tidak sama siapa-siapa. Betapa senangnya orang tua Anda ketika Anda pulang kerja. Ya. Sekarang diatur, jangan terus sampai kemalaman. Ketemu ibu Anda 1 jam, setengah jam, itu sudah memadai. Anda langsung pulang, itu saja. Ya. Karena itu membahagiakan kami orang tua, kami pasti doakan kalian. Insya Allah lebakin berkah hidup kalian. Tapi- jadi makan malamnya di rumah, Nah. di rumah kamu. Sama istri, luar sama istri ya Bang? Ya, Sama istri. bilang sama mamahnya, istri saya sudah masak, tapi kalau perlu beliin mamahnya makanan. Iya, atau paling tidak laporan dulu ke istrinya. Sayang, aku pulang agak terlambat nih karena mau ke tempat mamah dulu. Boleh. Lebih baik. Tapi apakah tiap hari nggak mungkin juga tiap Iya. hari? Iya. Sekali-kali wajar, tiap hari nggak mungkin. Atau istrinya biar nggak mubazir makan malamnya dikirim ke rumah ibu mertuanya ya. Ya, itu hebat. Lanjut nih mah, dari Esther Lita Nurdianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Galau nih mah. Ada apa? Pas banget sama judulnya mah. Bagaimana kalau seorang ibu memanfaatkan ketaatan anak lelakinya untuk kepentingan pribadi. Meskipun anaknya sudah punya tanggung jawab sebagai seorang suami. Terlebih ibu tersebut selalu memanjakan dan memberi semua alat-alat rumah tangga tapi dengan tujuan agar anaknya malu dan balas budi. Tapi tanpa menghargai keberadaan istrinya mah. Terima kasih jawabannya mah. Kecemburuan, ada kecemburuan. Maaf. Kalau kata mamah itu suuzon dulu. Nah iya. Justru kita mah orang tua saking senengnya anak kita punya rumah tangga, kita beli ini, mama beli ini, bawa nih dari rumah nih, bapak-bapak. Senang punya anak rumah tangga, jangan suka suuzon, tahu loh. Ya Allah, iya. Biar mikir, kagak setuju, gue malu pada. Sampai ada kata dianggap bahwa ibunya memanfaatkan ketaatan anaknya tuh Bang. Iya. Itu yang salah. Bukan memanfaatkan ketaatan anaknya. Itu Anda suuzon, duda dosa. Cemburu yang berlebihan. Yang namanya maaf kita orang tua kepada kalian walaupun udah berumah tangga, udah sukses, kalian udah kaya, tetap aja kalian anak mamah sampai kapanpun mamah menyayangi kalian. Jangan kalian menghina pemberian kita walaupun kalian udah kaya bisa ngebeli itu ini. Kita pengen punya barang buat ngasih anak. Ingin membahagiakan anak, tolong hargai itu. Jangan kalian membencinya apalagi cemburu. Memanfaatkan rasa salah. Justru Allah itu berikan kepada kita rasa kasih sayang. Ibu sayang sama anak, anak sayang sama ibu. Anda bersyukur dan ini tidak akan bisa dihilangkan karena fitrah manusia saling menyayangi ditakdirkan oleh Allah. Itu yang salah. Seorang istri juga jangan sampai memberikan pilihan, pilih aku atau ibumu. Itu yang salah. Lupa. Harusnya kita sadar. Bersyukur suami kayak begini gara-gara emaknya. Anda menikah kepada suami tanpa daripada orang tuanya. Nggak bakal suami Anda kaya sekarang. Iya, justru nih Maya, kalau untuk secara pribadi yang belum menikah, kalau ngeliat laki-laki yang dia sayang banget sama ibunya, jadi kita ngerasa, wah ini laki-laki baik nih, gitu. Pasti dia barokah hidupnya. Iya kan, Ma? Pasti. Tapi ada perempuan yang nggak menerima Mas, sampai dia membuat ungkapan, tolong suami gue ngetek mulu sama ibunya. Nah, Anak mami. anak mami. Dibilang. Itu artinya dia nggak ngerti agama. Dia nggak ngerti agama, nggak tahu perintah Allah dia. Itu yang salah. Yang salah dalam agama sesungguhnya begini. Kalau seorang suami dia sama ibunya segala macam nurut, bininya nggak diurusin, sampai buat makan bininya emaknya yang ngatur, itu yang salah. Tapi kalau kayak tadi mah tidak salah, mamah yakin tidak salah. Dikasih peralatan rumah tangga mah seneng ya, Kita Ma? mah orang tua, mamah aja ya. Walaupun anak mamah udah pada tua, udah pada rumah tangga. Yang namanya kita orang tua, beli apa? Pengen beli, beliin. Kalau mamah adil, punya anak 4. Semua sama dibeliin gitu. Alhamdulillah buat anak-anak gitu. Buat anak-anak beliin dah. Jangan begitu, rasa cintaku kepada kalian. Mikir, gue mah cinta sama lo. Gitu. Itu masuk uzon, kelewatan banget jadi mantu. Jadi apa yang harus diubah cara berpikirnya dia, Mang? Supaya dia tidak lagi mikir bahwa ibunya adalah memanfaatkan anaknya, ketaatan anaknya tuh. Anda robah berpikirnya. Yang tadi cemburu bersyukur. Syukur ibu mertua sangat menyayangi suami saya. Saya bersyukur suami saya sangat menyayangi ibunya, memperhatikan ibunya. Ini kunci keberkahan hidup saya karena Allah dan Rasulnya memerintahkan seperti ini. Begitu harusnya. Dia nggak ngerti agama, dia nggak ngerti Quran tuh anak. Apalagi selama ini dia juga tetap mendapatkan hak-haknya ya, Mang. Hak-haknya sebagai seorang istri. Pelan-pelan jangan hak-haknya. Jadi istri udah dapat hak dari suaminya, ibu dapat hak dari anaknya, suami dapat hak dari istrinya.
masing-masing dapat hak. Artinya kewajiban mutar ini semuanya dilaksanakan. Begitu. Itu sudah bagus. Anda salah berpikir. Anda pengen menguasai suami Anda yang notabene punya ibu kandung. Begitu. Coba deh pindah tempat, ubah sudut pandangnya supaya berubah ya, Ma. Betul. Cara kita Begitu memandang seharusnya. suatu masalah itu. Oke. Ya. Itu yang Justru salah. ketika laki-laki itu sangat menyayangi dan menghormati ibunya, berarti harusnya istri senang sebegitunya seorang laki-laki yang ada di hidupnya itu menghargai wanita gitu ya Maya harusnya. Dan itu bukan hanya wanita, ibu khususnya. Ibu. Karena sekian banyak ayat Al-Quran perintah bakti sama orang tua itu didahulukan daripada yang lain. Setelah ibadah kepada Allah, bakti sama orang tua. Sama orang tua. Bahkan sama ibunya 3 kali lipat daripada ayahnya. Itu yang seharusnya. Jadi benar kata Beduk, pola pandangnya yang harus dirubah. Harus. Jadi dia nggak ngerti agama. Iya. Apakah ada keserakahan dalam diri seorang istri ingin menguasai suaminya seutuhnya tanpa harus Cinta itu ingin menguasai seutuhnya. seutuhnya, Ma? Tapi Robbana ma khalaqta hadza batila, akal sehat dipakai. Ya. Suami saya tidak keluar dari belahan batu, punya ayah, punya ibu, punya kakak, punya adik. Pakai akal sehat. Jauh sebelum ketemu saya, ibunya yang ngurusin, kakaknya yang ngalah untuk jajan, adiknya yang ngalah demi kakaknya bisa sarjana. Itu yang wajib Anda sadari dari keadaan hidup suami Anda dan keluarganya. Wajib ya Maya. Memang polemik menantu mertua, istri dan ibu itu memang udah dari dulu memang selalu sering terjadi ya, Ma ya? Betul. Kenapa orang tua si ibu merasa dia anak saya, wajib bakti sama saya? Betul. Si anak perempuan merasa dia suami saya, wajib menyayangi saya. Sekarang dua-duanya mengerti agama. Kewajiban saya mengandung, melahirkan, membesarkan, sudah menikahkan. Alhamdulillah kemarin masakin buat anak saya, sekarang waktunya kosong buat ngaji. Buat ngaji. Alhamdulillah kemarin nyuciin baju anak saya, nariskain pakaian anak saya. Sekarang buat belajar agama, buat menghafal Al-Quran. Larinya ke situ legowo kita. Ya. Yang istri juga alhamdulillah suami saya emaknya kayak begini sehingga bentuknya seperti ini. Kelakuannya, akhlaknya, ibadahnya. Bersyukur di sini akan timbul saling menghormati. Begitu. Karena agama modalnya. Betul. Modalnya agama dan hilangkan ego masing-masing ya Ma. Iya, karena agama memerintahkan orang itu ego. Karena apa? Orang yang ego itu hanya mempergunakan sifat hayawaniyah, kebinatangan. Nafsu Kebinatangan. kebinatangan. Hubbuka li syai'in yu'mi wa yusimu. Cintamu kepada sesuatu menyebabkan kau buta dan kau tuli. Nggak mikir laki gara-gara emaknya. Jadi Iya. buta, jadi tuli, dia lupa diri. Ya Allah. Seperti seolah dia nggak mau tahu gitu ya, Ma ya? Nah, Iya. itu dia. Silakan, Sarah. Baik deh, kalau gitu Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya. Jamaah jangan kemana-mana. Pertanyaan di Instagram akan kembali dilanjutkan oleh Mama, dijawab setelah ini. Tetaplah bersama kami ya, di rumah Mama. Mama. Dan Bapak Ibu jamaah, Anda kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Lebih cinta ibu daripada istri. Ini ada pertanyaan lagi dari Instagram lumayan panjang nih Mah. Dari Rian Tiatin 10. Rian Tiantin 10. Ini satu layar penuh sama pertanyaan dia nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Galau nih Mah. Ada apa Riantin 10? Mah saya mau nanya, saya punya suami. Suami saya ini apa-apa selalu ngadu ke ibunya. Setiap ada perbedaan pendapat selalu ngadu ke ibunya. Bahkan untuk masalah sepele aja ngadu ke ibunya. Suami saya juga ngasih nafkah selalu kurang karena gajinya dibagi-bagi untuk ibu dan adik-adiknya. Jadi saya kerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan setiap akhir bulan suami selalu pakai uang saya untuk ongkos, makan, bensin dan lain-lain. Saya sampai gak bisa beli apa-apa yang saya pingin mah walaupun saya pun kerja. Akhirnya saya putuskan cari kerja yang gajinya lebih besar dengan resiko meninggalkan suami di rumah. Tapi mertua saya malah bilang ke suami, kalau saya bekerja dan punya penghasilan sendiri, sudah nggak perlu lagi deh kalau gitu dikasih nafkah sama suami. Gitu. Saya mesti gimana ya Mah? Apa saya harus ikhlas tidak dikasih nafkah? Sementara suami saya juga sepemikiran sama ibunya. Padahal semua kebutuhan rumah tangga termasuk alat-alat rumah tangga saya yang beli dengan uang saya sendiri. Suami saya sama sekali tidak pernah ikut bantu membeli barang-barang kebutuhan rumah Mah.
Kontrakan juga saya yang bayar. Suami ngasih uang cuma nitip doang. Karena walaupun saya dikasih duit yang katanya itu nafkah untuk istri, tapi setiap hari Bukan disingkat aja lama bener iya nih, buang waktu. tapi tiap hari minta untuk ongkos kerja, bahkan yang diminta lebih besar dari suami kasih. Setiap bulan itu saya selalu nombok. Ini episode 1 ya? Ada episode 2? Nih, maaf. Jangan. Kalau itu yang terjadi, suami Anda ngariung berunding. Anda, suami Anda, ibu mertua, jangan diajak. Nah, Anda ngomong sama suami Anda, berikan pengertian. Inilah ayatnya, inilah hadisnya yang mengatakan suami wajib berikan nafkah. Ya. Kalau seandainya suami tadi sudah mencukupi istrinya, baru ibunya. Baru. Kalau seandainya istrinya aja belum tercukupi, kenapa harus ngurusin ibunya? Anda bilang, saya juga bekerja. Itu tidak masalah. Dari zaman dahulu juga Siti Hajar, Siti Hadijah, semua pada bekerja kok. Itu nggak perlu diomongin. Yang jelas sekarang suami Anda mungkin kalau benar apa yang Riantin 10 ini katakan benar adanya, suami Anda laki-laki yang tidak punya rasa tanggung jawab. Kalau naruh duit diminta lagi buat ongkos, buat bensin. Hampir dia bilang bahkan minus. Ya. Jadi nitip Nombok. doang. Nah sekarang saran mama, kita sama-sama perempuan loh. Pamah pernah jadi istri juga. Catat kebutuhan rumah tangga, ngontrak rumah berapa, listrik berapa, beli air berapa, sekarang beli beras berapa karung, beli gas berapa, dan seterusnya. Itu dicatat oleh Anda. Dicatat. Inilah kebutuhan kami. Uang dari suami Anda berapa? Suami Anda punya tanggung jawab. Sekali lagi, Anda bicara baik-baik dengan suami Anda. Sesungguhnya kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau Anda cuma ngedumel di belakang tanpa suami Anda mengerti, bagaimana akan dia ngerti? Iya. Apalagi ibunya bilang, kalau istri bekerja, punya penghasilan, nggak usah dikasih nafkah. Ibunya bodoh, nggak ngerti agama, nggak ngerti Quran. Makanya ngariung, panggil guru agama yang ngerti tentang kewajiban suami istri. Sebagai Begitu. penengah ya, Ma? Betul. Iya ya Allah. Katanya Ma. Nggak bisa tinggal diam. Nggak bisa ya, Nggak Ma? bisa. Riantin 10-nya capek. Harus cari solusi. Betul. Biar dia juga ikhlas jalaninnya, jangan ngedumel juga jadinya kan. Aduh, ini Jadi masa solusinya nombok. adalah duduk bersama bicara. Pain hiptum sikoko bainihima pab'atu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. An-Nisa 35. Kalau kamu takut khawatir ada sikok pertikaian suami istri, datangkan satu orang hakim dari pihak suami, satu orang hakim dari pihak istri, berunding mereka gitu. Itu Quran yang berbicara. Musyawarah untuk mufakat. Masya Betul. Allah. Cari solusi, cari titik tengah mana yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Kalau dua-duanya wakil dari pihak laki, wakil dari pihak perempuan niat mengislahkan, Allah berikan hidayah kepada hati suami, kepada hati istri. Ya, dan jangan lupa karena kita muslim, datangkan guru agama, guru ustadz atau ustazah Ya. untuk menasehati ibu mertua Dengan dan dua suami. syarat. Bisa memberikan solusi dari masalah, bisa menyimpan rahasia. Rahasia. Jangan ngadu kepada orang yang ember rombeng. Tahu nggak ember rombeng? Ngadu Bocor. wae. Aduh ngomong aja. Sebrek. Gak bisa pegang rahasia. Ya itu ngecek. Ember rombeng. Ember rombeng. Aduh, sepertinya waktu harus membuat kita menyudahi nih Mah untuk episode kali ini. Terima kasih ya Mah tausiahnya. Masya Allah jamaah, hari ini tentunya kita sudah mendengarkan nasihat dari Mama mengenai lebih cinta ibu daripada istri. Hal ini memang tidak disalahkan dan juga tidak dibenarkan kalau memang seandainya kemampuan si suami yang malah meninggalkan kewajibannya dalam berumah tangga. Tapi alangkah lebih baiknya agar keduanya seimbang, mencintai ibu dan juga mencintai istri. Berkewajiban untuk memberikan hak-hak ibu dan juga berkewajiban memberikan hak-hak istri. Adil, seimbang semuanya. Insya Allah berkah. Jangan lupa perbanyak berdoa ya. Mah, yuk Mah kita berdoa Mah. Yuk. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami bersyukur. Bersyukur kepadamu ya Allah, bersyukur kepada orang tua kami. Karena tanpa mereka kami tidak akan lahir ke alam dunia.
Tanpa mereka keadaan kami tidak seperti sekarang. Tanpa usaha dan doa-doa mereka kehidupan kami tidak seperti yang kami harapkan. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Bersyukur kepada kedua orang tua kami. Walaupun kami sudah berkeluarga, sudah menikah, ya Allah, tetap kami mencintai mereka, menyayangi mereka, bahkan ingin selalu membantu mereka. Dan ini perintah darimu ya Allah. Namun seandainya ada orang yang lebih mencintai ibunya daripada istri dan anak-anaknya, sehingga mereka mengabaikan istri dan anaknya, tentu ini berdosa ya Allah. Sadarkan kami untuk menyeimbangkan bagaimana cinta kami kepada orang tua kami, khususnya ibu kami. Bagaimana kami mencintai anak, istri dan suami kami ya Allah. Kami yakin dengan kudrat irodat darimu ya Allah, kami akan bisa melaksanakan semuanya dengan baik sesuai dengan harapan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih jamaah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama, Mas Bedo. Nabawi terima kasih. Sama-sama. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.